Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, rezeki, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berpuasa dengan lancar di bulan suci Ramadan ini. Dari salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nantinya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Itu materinya tentang hukum zakat profesi. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung apa itu zakat profesi, akan saya jelaskan. Jadi zakat profesi itu menurut Yusuf Qaradawi, kategori zakat profesi ya yang wajib dizakati adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nisab, bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui Al-Quran dan hadis Nabi seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan seperti uang, emas, dan perak, dan harta rikaz. Jadi kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya melalui dalil Al-Quran ataupun Al-Sunnah. Dasar hukum zakat profesi dalam Islam. Kewajiban tentang zakat profesi memang masih perlu dipertanyakan karena tidak ada nas yang sahih jelas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Oleh karena itu perlu dicari kejelasan hukumnya dengan jalan menggali hukum dengan metode ijtihad atau ra'yu yang antara lain meliputi metode qiyas, muslah mursalah, istihsan ataupun metode yang lain. Pada masa yang akan datang, manusia akan lebih memerlukan ijtihad untuk mereformasi kebudayaan, menggeser tradisi, dan mengganti keputusan agar sejalan dengan perubahan zaman dan tempat. Karena sesuatu yang baik menurut suatu zaman tertentu kadang-kadang tidak selalu baik pada masa yang lain. Begitupun sesuatu yang dapat direalisasikan pada suatu tempat tertentu belum tentu dapat direalisasikan pada suatu tempat yang lain. Dalam masalah zakat, hukum Islam berkembang. Hal-hal yang dulu belum dikenai zakat sekarang sudah banyak yang ditetapkan zakatnya. Di antaranya adalah zakat profesi. Ketika dikembalikan kepada nas-nas yang ada, pengambilan hukum tentang hukum-hukum amaliyah, jumhur ulama telah menyepakatinya bahwa dalil-dalil syariah berpangkal pada 4 pokok, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Mengenai istinbat hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi, terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada nas-nas Al-Quran. Oleh karenanya, kita mencari landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi. Yusuf Qaradawi antara lain mendasarkannya pada Al-Quran, pada surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Demikian materi singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.